Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seorang. Artinya adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya Adabus Siyam, Thayyibul Ghidha wa Tarkul Mira wa Mujanabatul Ghibah wa Rafdul Kadhib wa Tarkul Ada wa Sanul Jawarihi 'anil Qaba'i. Adab berpuasa yaitu mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ribah, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena adab tersebut akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat ataupun mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan dikenal sangat lezat, seperti misalnya cumi, rempelok, hati, otak dan sebagainya. Tetapi semua makanan ini mengandung protein sangat tinggi yang dalam jangka pendek atau panjang bisa merugikan kesehatan, khususnya bagi mereka yang telah mengidap kolesterol tinggi. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu adalah tuntunannya di dalam agama baik berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, seperti madu dan kurma sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja,
Tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran yang penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini dengan sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain." Dan jika seorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkanlah hal ini 2 kali. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa, sebagaimana dimaksud dalam hadis di atas, adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih ataupun bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini, sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa, apalagi kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita saja yang menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani sebagaimana berikut: "Fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at." Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan sebagaimana juga dosa dilipat gandakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan oleh karenanya merupakan kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain seperti memfitnah, menghina, dan lain sebagainya. Yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan di bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, haus dan lapar.
karena banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Jamaah jemaah rahimakumullah, semoga kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat lebih kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab-adab berpuasa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah puasa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحن وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.